Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Novike, NPM 187540006. Saya dari program studi Agribisnis Pangan semester 6 jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan melaksanakan presentasi mengenai proposal saya yang berjudul Analisis Kelayakan Finansial dan Sensitivitas Usaha Tani Kopi di Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat. Poin-poin yang akan saya sampaikan yaitu mengenai latar belakang, tujuan, dan juga metode pelaksanaan. Baik, langsung saja menuju ke latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini yaitu kopi merupakan salah satu komoditas ekspor perkebunan Indonesia yang mempunyai kontribusi dalam menghasilkan devisa non-migas. Salah satu penghasil kopi yang cukup besar di Indonesia yaitu di daerah Lampung, terutama di Kabupaten Lampung Barat. Tanaman kopi dibudidayakan di seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Barat, tak terkecuali di Kecamatan Sumberjaya. Luas perkebunan kopi di Kecamatan Sumberjaya yaitu 1.701,2 hektar, dengan hasil produksi kopi di Sumberjaya pada tahun 2019 mencapai 1.487,1 ton. Potensi tanaman klon unggul kopi mencapai produktivitas sebanyak 1-2 ton per hektar per tahun. Rendahnya produktivitas dan mutu kopi ini menyebabkan pendapatan petani menjadi rendah. Rendahnya pendapatan petani menimbulkan pertanyaan terkait dengan kemampuan usaha tani kopi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga di masa yang akan datang. Sehingga perlu dilakukan analisis kelayakan. Sedangkan adanya resiko ketidakpastian harga jual kopi dan harga faktor produksi kopi mengakibatkan pendapatan petani menjadi tidak pasti, sehingga perlu dilakukan analisis sensitivitas guna mengetahui risiko ketidakpastian tersebut. Baik, ini adalah kerangka pemikiran dari penelitian ini. Jadi, kopi merupakan salah satu produk ekspor Indonesia dan memiliki peluang pasar yang cukup besar. Permasalahan yang dialami yaitu permodalan, yang kedua yaitu pengelolaan usaha tani secara tradisional, dan yang ketiga yaitu harga jual dan produksi yang fluktuatif. Untuk analisis kopi sendiri, jadi usaha tani ini perlu dilakukan analisis kelayakan untuk mengetahui apakah layak untuk tetap dikembangkan dan diusahakan di masa yang akan datang. Penelitian di sini yaitu mengenai kelayakan finansial dan sensitivitas. Yang dilakukan pertama yaitu untuk kelayakan finansial. Jika layak, maka akan dilakukan analisis sensitivitas. Jika tidak layak, maka akan dilakukan alokasi investasi dan sumber daya untuk kegiatan yang lainnya. Pada analisis sensitivitas ini, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dan peningkatan volume dari devisa ekspor kopi. Baik, yang selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis kelayakan finansial usaha tani kopi di Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat. Yang kedua, menganalisis kepekaan atau sensitivitas usaha tani kopi terhadap kenaikan atau penurunan biaya produksi dan harga jual di Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat. Dan yang ketiga yaitu menganalisis permasalahan yang dialami petani dalam mencapai produktivitas kopi di Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat. Yang terakhir yaitu metode pelaksanaan. Di sini ada waktu dan tempat, data, metode penelitian, dan metode analisis. Waktu dan tempat dilakukan di Desa Waipetai dan Desa Sindang Pagar, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Metode penelitian ini menggunakan metode analitis dengan pendekatan kuantitatif, serta metode analisisnya yaitu net present value, net benefit cost ratio, gross benefit cost ratio, internal rate of return, dan payback period. Baik, penentuan lokasi ini dilakukan secara purposif dengan dasar pertimbangan bahwa Kabupaten Lampung Barat ini merupakan perkebunan tanaman kopi yang terbesar di Lampung, di mana Kecamatan Sumberjaya menjadi salah satu sentra dalam perkebunan kopi, terutama kopi robusta.
Sedangkan data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek data atau data yang berkaitan dengan penelitian yang diperoleh langsung dari petani. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu menggunakan wawancara dengan bantuan kuesioner. Sedangkan data sekunder yang digunakan yaitu data-data terkait dengan kelayakan finansial dan sensitivitas kopi yang didapat dari Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat, Badan Statistik Kecamatan Sumberjaya, dan lainnya. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dengan menggunakan metode analitis dengan pendekatan kuantitatif. Untuk metode analisis data yaitu yang pertama menggunakan net present value. Net present value atau NPV ini merupakan nilai sekarang atau present value dari selisih antara benefit atau manfaat dengan biaya atau cost pada discount rate tertentu. NPV menunjukkan kelebihan benefit dibandingkan dengan cost. Jadi kriterianya, jika NPV lebih dari 0, maka usaha tani perkebunan kopi tersebut layak untuk diusahakan dan sebaliknya. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah net benefit cost ratio yang merupakan perbandingan antara jumlah NPV positif dengan jumlah NPV negatif. Net BC ratio ini tersebut menunjukkan gambaran berapa kali lipat benefit yang akan diperoleh dari cost yang dikeluarkan. Kriterianya, jika net BC lebih dari 1, maka usaha perkebunan ini dinyatakan layak untuk diusahakan. Jika net BC sama dengan 1, maka usaha perkebunan kopi ini berada dalam keadaan cash inflows sama dengan cash outflows, dan present value disebut dengan break even point, yaitu total cost sama dengan total revenue. Dan jika net BC rasio ini kurang dari 1, maka usaha ini tidak layak untuk dijalankan. Yang selanjutnya yaitu gross benefit cost ratio yang merupakan perbandingan antara present value benefit dengan present value cost atau biaya. Yang selanjutnya yaitu internal rate of return yang merupakan metode untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara present value dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu proyek. Kriteria penerimaan investasi menggunakan metode internal rate of return ini adalah suatu investasi yang diusulkan jika IRR lebih besar dari tingkat bunga yang berlaku, maka usaha tersebut diusahakan dengan peminjaman biaya dari bank pada saat nilai neto sekarang. Sebaliknya, jika IRR suatu investasi yang diusulkan lebih kecil dari bunga yang berlaku saat usaha tersebut diusahakan, maka investasi tersebut dinyatakan tidak layak. Dan yang terakhir yaitu adalah payback period yang merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu atau periode pengambilan investasi suatu proyek atau usaha. Kriterianya, jika payback period kurang dari waktu maksimum, maka usaha perkebunan kopi tersebut dinyatakan layak untuk diusahakan. Dan jika lebih dari waktu maksimum, maka usaha tersebut tidak layak untuk dijalankan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.